Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Filipina merupakan salah satu negara yang terdapat di Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. Islam menjadi agama minoritas. Meskipun Islam menjadi minoritas, terdapat wilayah yang menjadikan Islam sebagai agama mayoritas, yaitu di Filipina bagian selatan. Proses Islamisasi di Filipina pada masa awal adalah melalui 3 hal, yaitu perdagangan, perkawinan, dan politik. Diterimanya Islam oleh orang-orang Mindanao, Sulu, Manilan, dan sepanjang pesisir pantai kepulauan Filipina tidak terlepas dari ajaran Islam yang dibawa oleh para pedagang tersebut dapat mengakomodasi tradisi lokal. Umat Islam Filipina yang kemudian dikenal dengan bangsa Moro pada akhirnya menghadapi berbagai hambatan baik pada masa kolonial maupun pasca kemerdekaan. Bila direntang ke belakang, perjuangan bangsa Moro dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu Moro berjuang melawan penguasa Spanyol lebih dari 375 tahun, yaitu tahun 1521 hingga 1898. Moro berusaha bebas dari kolonialisme Amerika selama 47 tahun, yaitu tahun 1898 hingga 1946. Dan Moro melawan pemerintah Filipina tahun 1970 hingga sekarang. Presiden Filipina Rodrigo Duterte kembali menyita perhatian global ketika dalam sebuah pidato pada Jumat 15 Februari, dia mengucap pujian dengan cara Islam setelah sebelumnya mengecam para anggota ulama Katolik. Berbicara di depan hadirin yang didominasi masyarakat Muslim di kota Cotabato, Duterte berseru, "Ada bagian dari diri saya yang sebenarnya adalah Islam. Itulah sebabnya jika saya dan para pendeta gila itu bertengkar, saya bukan Katolik, saya Islam, dan itu benar." Tambahnya dalam bahasa Tagalog, sebagaimana dikutip dari ABS-CBN. Klaim sensasional itu disampaikan oleh Rodrigo Duterte sebagai penekanan terhadap rancangan hukum organik bangsa Moro, POL, yang akan memberikan komunitas Muslim di Filipina entitas dan otonomi lebih besar, sehingga diharapkan berdampak pada kemajuan politik dan ekonomi setempat. Saat memulai pidatonya, Duterte juga terdengar beberapa kali mengagungkan nama Allah, yang menurutnya telah membawa kebaikan untuk memungkinkan tercapainya era baru masyarakat POL. Tuhan pasti pada kita. Fakta bahwa kita telah mencapai titik ini setelah bertahun-tahun negosiasi dan interupsi. Kita di sini, insya Allah, Tuhan itu agung, Allahu Akbar, kata Duterte. Sungguh tanpa Allah hal itu akan sulit bagi kita, lanjut Presiden berkuasa Filipina itu. Rodrigo Duterte yang lahir dan besar sebagai seorang penganut Katolik kerap bersitegang dengan para pemimpin gereja karena retorikanya yang keras dan seringkali mempertanyakan tentang doktrin-doktrin agama tersebut. Duterte sering menuduh gereja Katolik sebagai institusi yang munafik dan mengatakan tidak punya hak untuk mengkritik kebijakannya, karena menurutnya gagal mendisiplinkan anggota klerus yang melanggar hukum. Dalam beberapa pekan terakhir, Duterte diketahui mengeluarkan penghinaan terhadap pendeta Katolik dan bahkan sempat mengatakan bahwa para uskup harus dibunuh. Beberapa uskup yang vokal menanggapi penindasan verbal oleh Duterte. Balanga, Uskup Ruperto Santos mengatakan, pemerintahan Duterte memalukan bagi Filipina. Sementara Uskup Novaliches, Emeritus Teodoro Bacani, menantang presiden berusia 73 tahun itu untuk keluar tanpa pengawalan keamanan. Meski begitu, Duterte terus mengeluarkan omelan terhadap gereja Katolik. Padahal sebelumnya, kedua belah pihak telah melakukan beberapa kali dialog perdamaian. Gereja Katolik adalah institusi agama yang dominan di Filipina, di mana pengaruhnya telah mengakar sejak 4 abad terakhir. Bahkan sejak tahun 1985, Gereja Katolik diketahui ikut berperan dalam penggulingan 2 presiden.
Tetapi sejak Duterte menjabat pada pertengahan 2016, pengaruh Gereja Katolik diuji oleh serangan tanpa henti berupa kritik pemerintah terhadapnya. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.